misalkan kita mau kemana-mana itu sekarang udah mikir juga, saya udah punya anak, kalau mau kemana-mana sendiri sama teman-teman kayak nggak enak gitu. Halo, kembali lagi di YouTube channel aku, channel Mustika Alam. Oh ya teman-teman, aku mau sharing tentang perbedaan antara punya anak dan belum punya anak. Alhamdulillah ya, sekarang saya nyomom, anak saya umur 2 bulan lebih 5 hari. Nah, yang saya rasain setelah jadi nyomom itu, setelah punya anak itu, dari segi perut itu sudah bergelambir, terus muncul stretch marks, terus agak pinggangnya nggak seramping dulu gitu. Terus tapi alhamdulillahnya nggak belum parah banget, karena mungkin baru satu anak ya. Terus kan setelah melahirkan itu langsung saya kasih korset. Sebenarnya nggak boleh sih sama dokter, tapi gimana lagi kan, kita kan hidup di adatnya orang Jawa, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak elok, apa-apa pamali. Jadi ya seperti itu, harus nurut apa kata orang zaman dahulu gitu. Kalau misalkan kita nggak nurut, katanya jadi nanti jadi anak yang durhaka lah atau apa gitu. Oh ya mam, yang di rumah, maaf ya saya pakai, kalau misalkan lagi YouTube begini atau live YouTube gini pakai kerudung sesimpel mungkin. Karena apa? Karena saya ngerjain YouTube seperti ini menunggu anaknya tidur dulu baru bisa ngerjain seperti itu. Tahu sendiri kan kalau udah punya anak seperti apa itu bedanya. Kita kalau belum punya anak atau masih single gitu enak, kayaknya pakai baju koko tuh cantik, terus badan masih ramping, oke gitu. Terus kalau misalnya mereka pun kayak masih pantas lah. Kalau saya rasain ya, udah punya anak itu mau make upan itu kayak ya elah kok nggak cantik kayak dulu gitu loh. Itu yang saya rasain sih, tapi nggak semua orang. Terus badannya tuh kayak terasa gimana gitu. Terus ya kalau misalkan kita mau kemana-mana itu sekarang udah mikir juga, saya udah punya anak, kalau mau kemana-mana sendiri sama teman-teman kayak nggak enak gitu. Nggak hanya nggak enak, terus kan juga harus izin suami gitu kan. Kalau misalkan nggak boleh suami, ya udah kita nggak jadi pergi seperti itu. Terus kalau kalau belum punya anak itu kemana-mana masih bisa sendiri. Terus kalau pakai baju tuh juga masih pantas. Kalau sekarang itu kalau udah punya anak tuh pakai baju tuh bener-bener yang harus menutupi badan gitu loh, yang karena perut kita mungkin bergelambir ya begitu. Tetap ada bedanya sih, walaupun belum punya anak sama yang udah punya anak. Kecuali kalau yang udah punya anak itu perawatannya ekstra, kayak misalkan sedot lemak, mungkin bisa jadilah ya, enggak yang kelihatan banget gitu ya, mungkin bisa jadi kayak perawan lagi. Karena kan semua itu harus kembali lagi, jer basuki mau bio, ada uang bisa membeli semuanya gitu ya. Walaupun uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya itu pakai uang. Untuk tantangan saya sendiri sebagai seorang ibu itu benar-benar ya, karena saya nyomom, terus belum tahu apa-apa gitu. Jadi ya tantangannya banyak, berat banget. Contoh gimana caranya parenting gitu-gitu. Makanya harus banyak-banyak membaca. Contohnya nih, bukunya Meta Hanindita ini juga bagus. Terus banyak banget kok, saya banyak banget baca bukunya Meta Hanindita nih, yang ini. Terus sama yang ini nih, sumpah ini recommended banget, bener-bener tantangannya banyak. Yang dulu misal apa-apa tuh asal searching aja, itu tuh untuk sekarang itu kurang memenuhi gitu. Kalau misalkan udah jadi nyomom tuh bahwasannya harus banyak tentang parenting, tentang MPASI, terus gimana cara kita menghadapi anak tantrum seperti itu. Kalau saat ini sih belum tantrum karena anakku masih 2 bulan, cuman
tantangannya ya yang lebih-lebih yang saya jalani ini sering bangun malam, jadi siang dia tidur, malam itu sampai pagi ngoceh kayak gitu Kak. Kalau misalnya nggak ditanggepin kan kasihan gitu kan, masa iya anak ngoceh dibiarin saja kan, nggak mungkin gitu. Terus selain itu bingung caranya mengatasi ruang popok gitu kan. Misal kalau zaman sekarang kan pakai popok yang kain itu kan udah jarang ya, mungkin kalau bahannya bentuknya itu masih ada tapi orang-orang yang memakai itu jarang. Nah itu juga saya bingung cara mengatasi untuk tidak menggunakan menggunakan pampers gitu. Kalau misalkan gunain popok 100% full itu cucian banyak banget. Kalau cucian banyak sih nggak masalah ya, kalau misalkan saya ada yang bantu, misal suami di rumah nggak kerja gitu, mungkin suami bisa ngomong terus aku bisa nyuci dan lain-lain. Nah berhubung ini suami aku tuh kerjanya 2 hari sekali baru pulang, nah itu yang bikin susah. Misalkan anak tidur terus aku lagi nyuci terus tiba-tiba bangun kan berantakan. Nah itu kendalanya tuh di situ, tantangannya di situ juga. Di situ juga tantangan gimana cara mengurangi penggunaan pampers, karena kalau dikasih pampers terus tuh kasihan gitu, ruang popoknya semakin merahnya itu semakin melebar, jadi ya itu belum ada jalan keluarnya gitu. Ayo teman-teman, cukup sampai sini ya, see you next videos, bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.